Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-8 pada tanggal 14 sampai 20 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan pekabaran ini, mari pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkatilah hamba-Mu ketika menyampaikan pekabaran ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat, bahkan pemirsa yang dimanapun saat ini sedang melihat siaran ini, biarlah Roh Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka akan menemukan kemuliaan Tuhan di dalam pekabaran ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekabaran Sekolah Sabat kita sepanjang 1 minggu ini judulnya adalah bebas untuk beristirahat. Saya rasa pelajaran ini sangat cocok untuk negeri kita ini, di mana kita merayakan satu sukacita kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, saudaraku. Dan pekabaran ini kita juga ingat bahwa kita bebas untuk beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada Sabat petang kita telah melihat pelajaran ini, di mana kembali kita diingatkan tentang pelayanan Yesus ketika ada di dunia ini. Ada mujizat-mujizat yang Dia berikan kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali kasus-kasus yang telah Dia lakukan. Seluruh kasus itu dapat diselesaikan, punya solusi di dalam kekuatan Yesus. Dan yang menjadi satu pekabaran di Sabat petang, kita perlu ingat bahwa Tuhanlah hal puncak keselamatan yang membuat banyak orang bersukacita oleh sebab pergumulan kehidupannya. Poinnya, saudaraku, dalam setiap beban dan penderitaanku, Yesuslah tempat untuk beristirahat. Saudaraku, hanya Yesus. Itu sebabnya kita bersyukurlah kepada Dia yang telah memberikan kesempatan saat ini untuk selalu mendengarkan pekabarannya. Pada hari Minggu, istirahat yang mujarab. Bila mana kita melihat, tentu istirahat ini bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan kita. Mengapa istirahat yang mujarab? Karena ketika kita bersama dengan Dia, Yesus Tuhan kita, maka segala hal pergumulan yang terjadi, Dia janjikan bahwa Dia telah akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, poinnya di hari Minggu, istirahat di dalam Tuhan, baik pada waktu sakit maupun sehat. Perlu kita ingat, jangan karena kita merasakan ada beban, maka kita butuh Tuhan. Oh tidak, saudaraku. Setiap hal yang kita rasakan saat ini, kita perlu Tuhan. Senin, pengobatan di sumbernya. Saya mau katakan, setiap penyakit di atas dunia ini pasti ada sumbernya. Termasuk sumbernya dari pikiran, saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana Anda sekarang ini merasa sakit, coba pikirkanlah hal yang benar, pikirkanlah hal yang baik, sehingga itu akan menolong Anda. Apa sumbernya sebenarnya? Lakukan hal yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, satu poin di hadis Senin adalah Yesus menyembuhkan penyakit yang ada di dalam jiwa kita agar dapat dibebaskan. Kita mau merdeka. Kita mau bebas di dalam kebenaran kehidupan Tuhan. Kalau kita masih diikat oleh dosa, maka saudaraku, sulit rasanya untuk kita sembuh dari segala hal penyakit-penyakit rohani yang kita rasakan. Dan Tuhan telah melakukannya itu di dalam berbagai mujizat. Hari Selasa, melarikan diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu ini adalah pergumulan Nabi Elia, Nabi yang sudah melihat kuasa Tuhan, mujizat yang hebat. Tetapi saudaraku, ada juga peran sebagai Nabi memiliki hal yang sama seperti kita, melarikan diri. Saudara,
Saat ini saya percaya pasti ada di antara kita yang punya masalah. Tapi saya mau katakan, cobalah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, berhenti dan biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan melarikan diri. Saudaraku, poinnya di hari Selasa, obat stres bukan menghindar namun datang kepada Tuhan. Kita stres, kita punya beban, kita punya penderitaan, tetapi jangan menghindar. Mengapa? Karena itu selalu akan kita rasakan. Jawabannya adalah berhenti, biarkan Tuhan yang bekerja. Beberapa hal yang lalu, pekan yang lalu, saya menemukan satu komentar di YouTube channel saya. Bagaimana hal tentang mengampuni, Pak Pendeta? Boleh enggak orang yang kita sudah ampuni, kita akan menjaga jarak? Saya mau katakan, tidak akan pernah kita menemukan di atas dunia ini orang yang tidak bermasalah. Pasti punya masalah, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Kita ampuni, dan Alkitab katakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Wah, saudaraku, luar biasa. Itulah yang harus kita lihat. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus menghadapi masalah itu. Hari Rabu terlalu lelah untuk berlari. Ada masanya kita letih, saudaraku, menjalankan setiap pekerjaan ini, menyelesaikannya dengan diri kita. Kita butuh Tuhan. Poinnya, ada waktunya kita untuk berhenti, untuk menghindari masalah, dan biarlah Tuhan bekerja atas kita. Biar Dia yang bekerja. Kalau Dia yang bekerja, Dia akan menentukan mana yang harus kita dapat selesaikan. Hari Kamis istirahat dan banyak lagi. Kita perlu istirahat terus di dalam Tuhan. Poinnya, apapun besarnya masalah yang kita hadapi, jangan menyerah, Tuhan menolong kita. Jangan langsung angkat tangan. Jangan langsung melepaskan diri dalam kehidupan ini. Perlu kita minta Tuhan. Tuhan, tuntunlah kehidupan saya. Saya bingung apa yang saya harus lakukan. Hari Jumat, pendalaman, perangkuman yang kita bisa lihat. Langkah demi langkah dilakukan demi kemuliaan Kristus. Step by step bersama dengan Tuhan akan merasakan satu sukacita kemuliaannya. Saudaraku, kalau Anda gagal di step yang pertama, terus lakukan. Dan itu akan membuat Anda bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Kiranya pekabaran sederhana pelajaran sekolah sahabat ini akan menolong dan menyertai umat Tuhan. Tuhan memberkati.